Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Sigulo dengan NIM F1C221012 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Baiklah, langsung saja. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, untuk metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di mana anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Contohnya fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, sintesis protein. Nah, sedangkan untuk katabolisme adalah proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Nah, contohnya itu ada respirasi dan fermentasi. Nah, untuk proses anabolisme biasanya banyak membutuhkan energi sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Reaksi yang memerlukan energi dalam bentuk panas ini disebut juga dengan reaksi endergonik atau reaksi endoterm. Sedangkan untuk proses katabolisme banyak membebaskan energi ke lingkungan berupa energi panas. Suatu reaksi di mana terjadi pelepasan energi disebut dengan reaksi eksergonik atau reaksi eksoterm. Nah, dalam proses metabolisme ini tentu saja melibatkan enzim, di mana enzim adalah satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi, sehingga mempercepat proses reaksi tersebut. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi tersebut, sehingga sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia saja. Berikut ini adalah contoh struktur enzim. Di sini ada gambar bahwasanya enzim terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada apoenzim dan haloenzim, di mana apoenzim ini tersusun atas protein, sedangkan untuk haloenzim ini tersusun atas protein dan non-protein atau kofaktor. Nah, kofaktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prostetik dan juga ada koenzim, di mana prostetik ini terikat kuat pada protein, sedangkan koenzim tidak terikat kuat pada protein. Lanjut ke sifat-sifat enzim. Di sini ada 5 sifat. Yang pertama itu ada enzim dapat digunakan berulang kali. Nah, artinya selama enzim tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena enzim itu bersifat bereaksi dan reusable. Ada yang kedua, ini ada enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Artinya, walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga, gitu. Dan untuk faktor yang ketiga, ini ada enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim ini bersifat biokatalisator, yang berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Lanjut ke sifat yang keempat, itu ada kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Ini artinya adalah suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau dari produk menjadi substrat. Nah, jadi enzim ini bersifat bolak-balik. Dan yang terakhir untuk sifat enzim itu ada enzim bekerja secara spesifik. Artinya,
Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk suatu produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kita bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, pada enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau patin. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Itu yang pertama adalah substrat atau konsentrasi enzim. Nah, di sini kita tahu bahwa semakin besar konsentrasi, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika seluruh substrat telah terikat oleh enzim. Dengan begitu, konsentrasi enzim berbanding lurus terhadap kecepatan reaksi. Sehingga dengan bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi saat jumlah enzim pada reaksi itu tetap. Yang kedua itu ada keasaman. Kita tahu bahwa enzim mempunyai pH optimum, yaitu antara 6 sampai 8. Perubahan pH akan mengakibatkan sisi aktif enzim yang berubah menjadi keasamannya dibentuk kompleks enzim substrat, sehingga bisa menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang keasaman ini sangat mempengaruhi kerja enzim. Dan yang ketiga ini ada aktivator. Maaf, itu di PPT salah ketik. Nah, anggap saja itu aktivator ya. Aktivator ini adalah suatu zat atau molekul di mana berfungsi untuk memacu ataupun mempercepat kerja enzim. Nah, sehingga pada hal ini suatu aktivator sangat mempengaruhi kerja enzim. Selanjutnya ini ada suhu. Nah, enzim kan bersifat termolabil ya, di mana artinya seluruh aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai dengan batas suhu tertentu, di mana batas suhu tertentu tersebut dinamakan suhu optimum. Sehingga suhu itu menjadi salah satu pengaruh kerja dalam enzim. Nah, yang terakhir ini ada inhibitor. Inhibitor adalah suatu molekul yang bisa menghambat aktivitas enzim. Nah, inhibitor ini terdapat dua macam. Yang pertama itu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Di mana inhibitor kompetitif ini adalah molekul yang menghambat pekerja enzim di mana bekerja dengan cara bersaingan terhadap sisi aktif enzim. Sedangkan untuk inhibitor non-kompetitif ini merupakan suatu molekul penghambat kerja enzim di mana bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim yang bisa menyebabkan sisi aktif enzim berubah serta tidak berfungsi lagi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inhibitor ini sangat mempengaruhi kerja enzim. Baik, masuk ke anabolisme. Kita ambil contohnya, ini ada fotosintesis, di mana fotosintesis ini adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun ataupun klorofil. Nah, untuk tahap-tahapan fotosintesis ini ada reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang itu adalah proses penguraian air oleh cahaya matahari untuk membentuk molekul ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap itu adalah proses pengikatan karbon dioksida oleh ribulosa biosfat dan selanjutnya akan membentuk gula 6C. Pada reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Sehingga reaksi gelap ini dikatakan sebagai reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Untuk reaksi terang sendiri itu meliputi dua proses. Yang pertama ada
fotosistem 1 atau fosforilasi siklik ini akan menghasilkan ATP melalui transfer elektron siklik pada P700 nm. Dan untuk proses yang kedua itu ada fotosistem 2 atau fosforilasi non-siklik yang nantinya akan menghasilkan ATP, oksigen, dan hidrogen yang terikat pada NADP pada P680 nm. Satu hal yang perlu diingat bahwasanya sintesis ATP dari ADP ditambah P dalam kloroplas disebut dengan fosforilasi atau fotofosforilasi. Dan untuk reaksi singkat pada reaksi terang itu bisa dilihat bahwa 2H2O ditambah 2 NADP itu menjadi 2 NADPH2 plus O2 plus H+, di mana reaksi ini dipengaruhi oleh cahaya. Dan ya, di sini ada skema reaksi pada fotosistem, di mana fotosistem ini adalah kumpulan ratusan pigmen fotosintesis seperti klorofil A, B, dan karotenoid menjadi satu unit sistem sebagai pengumpul cahaya. Nah, di gambar bisa dilihat ketika ada foton masuk maka akan ditangkap oleh molekul dan protein yang kemudian akan diturunkan ke pusat reaksi. Dalam fotosistem terdapat pusat reaksi yang berupa sepasang klorofil A yang fungsinya itu sebagai reaksi pertama fotosintesis. Nah, reaksi pertama tersebut menghasilkan energi elektron yang kemudian terjadi transfer elektron molekul khusus, yakni akseptor elektron primer. Nah, selanjutnya ada fotofosforilasi siklik, di mana jalur fotofosforilasi siklik ini adalah proses yang melibatkan hanya satu fotosistem dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan O2. Pada mekanisme fotofosforilasi siklik ini, ketika foton memberi energi pada fotosistem 1, selanjutnya terjadi pemindahan elektron bertenaga tinggi dari klorofil pusat reaksi ke penerima elektron primer. Berikutnya, penerima elektron primer dioksidasi saat memberi elektron bertenaga tinggi kepada pembawa elektron pertama dari rantai pemindahan elektron. Nah, elektron dipindahkan dari pembawa elektron yang satu ke berikutnya oleh reaksi redoks. Pada setiap reaksi di rantai pemindahan elektron, tenaga elektron berkurang dan pada akhirnya kembali ke pusat reaksi sebagai elektron bertenaga lemah. Sebagian energi elektron juga digunakan untuk memompa protein H+ ke lumen tilakoid untuk dikonversi menjadi ATP secara kemiosmotik. Nah, untuk selanjutnya ada fotofosforilasi non-siklik, di mana fotofosforilasi non-siklik ini adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Nah, di sini dapat kita lihat ada fotosistem 1 dan 2 yang terlibat, di mana perjalanan elektron itu berpusat menuju ke akseptor elektron primer yang kemudian melewati serangkaian reaksi di samping kompleks sitokrom. Selama perjalanan tersebut, energi elektron digunakan untuk memompa proton H+ dari stroma menuju lumen untuk baku pembuatan ATP secara kemiosmotik. Selanjutnya, perjalanan elektron menuju ke fotosistem 1 yang pada saat ini foton juga mengaktifkan pigmen fotosintesis untuk eksitasi elektron yang berasal dari fotosistem 2. Nah, elektron yang berasal dari molekul klorofil di pusat reaksi fotosistem 1 tersebut kemudian menyalurkan energinya ke ferredoksin yang kemudian digunakan untuk
membentuk NADPH. Jalur aliran non-skillik ini menyebabkan fotosistem 2 kehilangan elektronnya karena jalurnya berakhir untuk membentuk NADH. Elektron pengganti berasal dari donor elektron bertenaga lemah yang berasal dari hasil foto. Sehingga dengan berakhirnya tahap fotofosforilasi non-skillik ini, maka berakhirlah proses reaksi terang tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada reaksi gelap yang berlangsung di dalam stroma dan menggunakan energi kimia ATP dan NADPH2 hasil reaksi terang tadi, sehingga terjadi fiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Baik, bisa dilihat ini sebagai contoh pada siklus Calvin-Benson. Untuk reaksi gelap ini melalui 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu ada karboksilasi. Nah, siklus ini memasukkan molekul C2O dengan menautkannya pada gula dengan 5 karbon yang disebut ribulosa bisfosfat atau disingkat juga dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis dengan RUBP karboksilase atau Rubisco. Nah, produk reaksi ini ialah molekul karbon 6 yang tidak stabil, yang kemudian membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PG. Selanjutnya pada fase kedua reduksi, masing-masing molekul 3 fosfogliserat menerima gugus fosfat baru yang berasal dari ATP, sehingga terbentuk 1,3 bisfosfologiserat. Selanjutnya 1,3 bisfosfogliserat mengalami reduksi dengan cara mendapatkan sumbangan sepasang elektron dari NADPH menjadi 12 molekul fosfogliseraldehida atau PGAL. Nah, PGAL memiliki energi potensial di mana 10 molekul PGAL digunakan untuk reaksi di fase ketiga atau regenasi, dan sisanya digunakan untuk bahan baku glukosa dan karbohidrat yang lain seperti amilum atau pati dan lainnya. Nah, untuk fase ketiga ini ada regenerasi. 10 molekul PGAL disusun menjadi RUBP dengan penambahan fosfat dari ATP yang digunakan untuk siklus selanjutnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar yang tertera. Ya, inilah skema dari fotosintesis yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi sini ada reaksi terang dan reaksi gelap yang telah dijelaskan tadi digabung menjadi satu kesatuan, yaitu skema fotosintesis. Lanjut kita membahas tentang katabolisme. Di sini kita ambil sebagai contoh yaitu respirasi, di mana respirasi ini adalah proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Ada 3 peristiwa dalam respirasi. Yang pertama itu ada pemecahan bahan bakar, transfer H2, dan transfer energi. Untuk tahapan respirasi ini kita memakai tahapan anaerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam respirasi aerob. Yang pertama ini ada tahapan glikolisis, di mana glikolisis ini adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Nah, pada tahapan glikolisis ini
terdapat beberapa fase. Yang pertama itu ada fase persiapan atau glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon, di mana pada fase ini pertama sekali glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi berikutnya melibatkan perubahan gula aldosa menjadi gula ketosa. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglukoismorase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat yang difosforilasi oleh ATP dan enzim fosforfruktokinase menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Sehingga pada fase ini dihasilkanlah 2 glisaldehida 3 fosfat. Nah, pada fase ini juga tidak dihasilkan energi tetapi membutuhkan energi 2 ATP. Dan untuk fase yang selanjutnya yaitu ada oksidasi. 2 senyawa gliseraldehida 3 fosfat tadi diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliseraldehida dehidrogenase. Dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase, asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat dan ATP dibentuk. Selanjutnya, asam 3 fosfogliserat diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh aktivitas enzim fosfogliseromutase, pelepasan air fosfoglis oleh enzim enolase membentuk enzim fosfoenol pirufat. Dengan adanya ADP dan pirufat kinase, asam fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan ATP pun dibentuk. Nah, pada fase ini dihasilkanlah 2 molekul asam pirufat dan pada fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Nah, untuk reaksinya sangat jelas di gambar yang tertera. Selanjutnya ini ada tahapan oksidatif pirufat, di mana tahapan ini adalah reaksi antar yang menghasilkan asetil CoA. Dapat dilihat dari gambar juga itu bahwa reaksi langsung pada membran luar mitokondria dan selanjutnya akan berakhir atau akan menghasilkan 2 molekul asetil CoA, energi sebanyak 2 NADH2 dan 2 CO2. Selanjutnya ini ada tahapan pada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Ada 2 fase yang terjadi di siklus Krebs. Yang pertama itu ada fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksiluosetat. Reaksi siklus Krebs berikutnya adalah dekarboksilasi asam oksalususinat membentuk asam A-ketoglutarat dikatalis enzim karboksilase sehingga menghasilkan CO2, sehingga pada reaksi ini FAD diubah menjadi FADH2 dan dalam proses ini juga NAD direduksi menjadi NADH2 sehingga
regenerasi asam oksaloasetat melengkapi siklus Krebs. Sehingga dapat disimpulkan pada reaksi siklus Krebs akan dihasilkan energi sebanyak 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Untuk lebih jelasnya itu udah tertera di gambar. Dan yang terakhir ini ada tahapan transport elektron, di mana pada proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH, sehingga untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem transport elektron. Transport elektron ini berlangsung dalam membran mitokondria di sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Dan pada titik ini juga dibebaskan energi yang cukup untuk sintesis molekul ATP kedua untuk setiap 2 elektron yang dipindahkan. Sehingga pada sistem transport elektron dikenakan juga sebagai fosforilasi oksidatif biologis, di mana proses keseluruhan oksidasi biologis mempunyai dua fungsi, yaitu menghasilkan energi dan menyediakan senyawa antar untuk sintesis. Jika dihitung jumlah semua ATP yang dihasilkan dalam oksidasi biologis, dengan bahan awal ada 1 molekul glukosa, maka akan diperoleh sebanyak 38 molekul ATP. Demikian materi mengenai metabolisme yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.